Setelah kemarin Farel Bramastya numpang tenar lewat ketenaran Fujian, kali ini Farel kembali mencoba numpang ketenaran lewat ketenaran Gubernur Jawa Barat, yaitu Deddy Mulyadi atau yang biasa dipanggil dengan Kang Deddy. Namun kali ini Farel salah langkah. Bukannya Farel mendapatkan ketenaran seperti kemarin saat bersama dengan Fujian, Farel justru mendapatkan hujatan dari netizen. Pasalnya, Farel yang seorang anak mami, yang biasa di kamar dikelonin dan disuapin oleh maminya, tiba-tiba Farel dengan teori yang baru dibacanya berusaha mengkritik seorang gubernur yang sudah memiliki segudang pengalaman di lapangan atau di masyarakat. Kalau sekedar teori-teori seperti yang disampaikan oleh Farel, anak SD zaman sekarang sudah pandai mencari segala macam teori lewat googling. Apalagi Farel yang pendidikannya cukup tinggi. Jangan mengkritik seseorang yang sudah berpengalaman memimpin masyarakat hanya bermodalkan teori, ketenaran, dan kesombongan. Jujur, demi apapun ya boys, seumur hidup aku tuh nggak pernah boleh sama mama main yang kotor-kotoran. Dulu nggak boleh main kotor-kotoran, hujan-hujanan aja nggak boleh. Nas. Oke boys, kita berhasil melewati rintangan pertama. Wah, bro, wah, itu apaan ya? Nggak tahu. Sumpah ini bersih nggak sih Pak? Pak, ini kumannya nggak naik ke dalam celana saya, nggak naik. Jadi dulu katanya pas bayi aku dimandiin mama pakai air aqua. Sebenarnya kalau Farel itu kan anak pertama mandi pakai air mineral. Sekarang pas udah gede mandi pakai air aqua lagi. Gimana Kak Bebe? Bukan sama mama tapi sama mama Mak. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Saya Farel Bramastya. Nah, sekarang giliran saya mengomentari. Kalau kamu mau menanggapi segala sesuatu, jangan hanya bermodalkan teori, ya. Kalau teori udah pasti kamu jagonya karena kamu punya pendidikan tinggi, oke? Semua orang juga kalau teori bisa lihat di Google, bisa lihat di literasi buku-buku yang memang direkomendasikan. Tapi yang harus Anda komentari itu harus sesuai dengan bukti dan kenyataan. Sebelum kamu berbicara di media, harus lihat dulu ke sana, dilihat dulu, dipantau dulu, diinvestigasi dulu, dan segala macam kamu lihat secara langsung, baru hasil dari investigasi kamu komentar. Seperti itu. Seperti saya, kalau saya tidak tahu dan tidak terjun dan tidak mengirimkan tim saya ke sana, saya nggak akan tahu juga seperti apa barak militer, ya kan? Namun secara psikologis, kalau orang melihat dari barak militer tersebut yang ada perpeloncoan, itu benar menurut orang awam yang tidak paham, ya. Namun kita harus melihat dari sisi positifnya. Militer adalah sesosok atau suatu institusi yang membawa keberhasilan manusia menjadi seorang yang punya disiplin yang baik. Itu yang harus ditingkatkan, itu yang harus kita konsentrasikan. Tidak ada perpeloncoan, tidak ada kekerasan di sana, tidak ada. Oke, yang ada itu memberikan satu edukasi, memberikan satu keterampilan, memberikan satu mental yang kuat untuk menjadi seorang manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu yang harusnya kamu pegang. Jangan cuma teori itu gampang, bisa dipelajari dan bisa lihat di semua buku-buku. Jangan pintar, hanya pintar membaca. Jangan cuma berkomentar hanya gara-gara literasi. Semua teori dalam kehidupan ini memang gampang. Pemimpin harus ngambil keputusan, pemimpin harus ngambil gerakan, gak boleh takut. Kalau pemimpin penuh rasa takut, jangan jadi pemimpin. Ambil resiko, karena tugas pemimpin mengambil resiko. Siapapun yang menghalangi kita, siapapun yang membendung kemajuan kita, siapapun yang tidak mendukung untuk kebaikan rakyat, siapapun hanya bicara demi kepentingan partainya, kita lewati dan kita lawan.
Siapapun yang menghalangi kita, yang siapapun yang membendung kemajuan kita, siapapun yang tidak mendukung untuk kebaikan rakyat, siapapun hanya bicara demi kepentingan partainya, kita lewati dan kita lawan. Saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PDI Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Musrenbang, forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa.